doa istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang lafaznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu-Mu, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dengan kedermawanan, keutamaan Engkau yang maha luas." Jadi kita di dalam doa istikharah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon istikharah, pilihan perkara dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang sangat luas, yang meliputi sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang Ia mengetahui setiap dedaunan yang jatuh dari setiap pepohonan yang ada di atas bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengerti setiap biji yang tumbuh dari tanah yang subur. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang mengetahui bilangan lautan, yang mengetahui bilangan dedaunan, yang mengetahui bilangan pasir, yang mengetahui bilangan semua makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah zat yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kepada ilmunya lah itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan hidup kita. Pilihan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gundah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kita berteduh di tempat yang sangat luas. Kita bersandar di tempat yang sangat kokoh, yaitu ilmu Allah Azza wa Jalla. Akan datang ketenangan, akan datang keteduhan, akan datang kebahagiaan hidup setelah kita ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon kepadamu dengan aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu, aku memohon kekuatan untuk bisa melaksanakan hal yang terbaik yang engkau telah pilihkan, mengambil dari kekuatan yang engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah sumber segala kekuatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astaqdiruka biqudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya dari kekuatan alam. Dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal qahiru fawqa ibadah. Dialah zat yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah zat yang segala sesuatu berkuasa. Ala kulli syai'in qadir. Dengan kekuasaannya kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk diberikan olehnya kekuatan agar kita bisa berbuat di dalam keinginan dan kehendak kita. Astakhi wa astaqdiruka biqudratik. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedermawananmu yang maha luas, yang maha besar, yang maha agung. Kedermawanan yang mana? Kedermawanan
yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dialah Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Dialah Rahim, Zat Maha Penyayang. Dengan rahmannya seorang ibu menyayangi anaknya. Dengan rahmannya seekor rusa mencintai, menyayangi, mengasihi rusa anaknya. Dengan rahmannya meliuk dahan dengan dahannya yang lain. Dengan rahmannya turun hujan. Dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, manusia bermuamalah dengan baik, berakhlak dengan baik. Itu adalah satu dari ratusan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluknya. Maka kita saling merahmati, saling menyayangi sesama. Dengan rahman itulah, dengan kemuliaan itulah kita memohon agar Allah menyayangi kita, agar Allah memilihkan untuk kita hal yang terbaik di dalam doa istikharah kita itu. Doa tadi ditutup pula dengan pengakuan seorang hamba bahwa dirinya tidaklah apa-apa. Dia mengatakan, fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mampu. Engkau adalah zat yang maha kuasa dan aku adalah hamba yang tidak berkuasa. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah zat yang maha berilmu dan aku adalah hamba yang tidak berilmu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Pengakuan seorang hamba di dalam doa istikharah ini mengantarkannya kepada pengakuan iktiraf bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Rabb, di mata Allah, di mata Sang Khaliq. Dia hina karena dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki ilmu. Semua kekuatan yang ia langkahkan, semua kekuatan yang ia tegakkan, semua ilmu yang ia miliki tidak lain bukan adalah kekuatan dan ilmu Allah. Dia tidak akan berkata sebagaimana perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang tertinggi. Dia tidak akan berkata seperti perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang aku peroleh ini adalah karena keahlianku semata. Tidak ada kata-kata li. Tidak ada kata-kata untukku, karenaku, atau aku. Tidak ada kata-kata kesombongan. Karena dia adalah apa? Karena dia telah berikrar di depan Allah Azza wa Jalla, fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau yang zat yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Sungguhnya engkau adalah zat yang berilmu, yang memaha ilmu dan aku tidak memiliki ilmu. Fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Engkau yang mengetahui akhir dari segala perkara. Berapa banyak kali aku menghadapkan ke sebuah perkara yang aku harapkan kebaikan. Akhir dari perkara tersebut adalah keburukan bagiku dan keluargaku. Aku adalah hambamu yang lemah. Berapa kali pula aku berjalan di sebuah keputusan yang aku ambil. Yang akhirnya keputusan itu akhirnya membawaku kepada penyesalan yang tidak pernah habis-habisnya. Berapa kali aku telah menetapkan untuk hidup bersama seseorang, atau bekerja di sebuah tempat, atau menetap di sebuah tempat, atau membeli, atau apapun bentuknya, yang akhirnya aku tahu bahwa akhir dari kesudahannya tidaklah sebuah kebahagiaan. Makanya engkau adalah zat yang maha allamul ghuyub, fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib, yang akan datang, yang akan hadir. Engkau yang mengetahui itu semua, maka aku memohon. Setelah ini muqaddimah dari penghambaan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah Azza wa Jalla, datang permohonan. Begitu rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang muslim
memuja-muji Allah dahulu, menghinakan diri kita dahulu. Kemudian kita sambung dengan permohonan dan permintaan. Sebagaimana layaknya seseorang yang membutuhkan kepada majikannya atau rajanya, tentu sebelum dia memohon permintaannya dan semacamnya, dia ajukan dahulu puja-puji syukur kepada majikan atau rajanya tersebut. Setelah masuk rasa syukur dan pujiannya itu, baru dia menyampaikan keinginannya. Dan inilah keinginannya. Setelah dia memuji bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, maka dia masukkan, dia sorongkan keinginannya tadi. Apa itu? Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah, in kana hadzal amru, kalau sekiranya perkara ini, dia sebutkan perkara. Apakah ia sedang memilih rumah yang hendak ia beli? Apakah ia sedang memilih kendaraan? Apakah ia sedang memilih suami atau ia sedang memilih istri? Atau ia membeli piaraan binatang? Atau dia telah memutuskan apakah dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut? Atau ia akan memutuskan untuk bersafar atau tidak pada hari ini atau minggu ini? Atau apa saja? Karena memang seorang hamba tidak boleh memutuskan tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali ia putus tali hubungannya dengan Allah, putus pula kebahagiaan hidupnya. Banyak cerita kehidupan yang sebagian orang hanya menganggap itu sepele, akan tetapi menjadi besar baginya. Seorang suami yang merasa bertanggung jawab, akhirnya memutuskan untuk menjual bensin di depan rumahnya. Dia sangka perkara kecil. Dia tidak pernah bermusyawarah dengan manusia. Tidak pernah pula beristikharah dengan Allah. Yang akhirnya kejadian bensin tersebut yang ia jual mengakibatkan ia terbakar, anak istrinya dan rumahnya hancur. Kenapa dia? Karena dia tidak beristikharah dengan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi seorang ibu yang membeli tabung gas untuk masak rumahnya. Antara ia memilih masak dengan kompor atau masak dengan gas, tapi dia kurang memilih dan berikhtiar dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan. Akhirnya gas tersebut meluluh lantakkan rumahnya, membinasakan dirinya karena dia tidak beristikharah. Banyak hal-hal, sebutlah apa namanya. Akan tapi seorang muslim seharusnya dia beristikharah kepada Allah. Apa kata sebagian salaf? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai garam di dapur rumah istriku. Dia memohon kepada Allah sampai garam, permasalahan garam, ia meminta kepada Allah. Jangan putuskan hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir di mata Allah. Kalian fuqara, kalian adalah fakir. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji. Allah yang maha kaya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Begitulah. Di dalam doa istikharah, dia akan meminta Allahumma in kana hadzal amr, kalau sekiranya perkara ini baik untukku, baik khairun li, baik untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, mengajarkan kepada kita doa istikharah. Fi dini, perkara ini baik untuk agamaku. Perkara ini baik untuk agamaku. Fi dini. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Dan kehidupan. Menunjukkan seorang muslim di dalam kehidupannya, agamanya adalah segala-galanya baginya. Seorang muslim ketika dia hendak melangkah untuk memutuskan sebuah perkara, atau dia hendak memutuskan sebuah permasalahan, dia lihat dahulu apakah akan mencoreng wajah agamanya, apakah akan merusak keindahan agamanya atau tidak.
Jika seandainya akan merusak agamanya, akan mencoreng wajah dan keindahan agamanya, maka dia buang. Janganlah pula. Jangan engkau sodorkan harta kepadaku jika seandainya harta ini akan menjauhkanku dari Allah Azza wa Jalla dan agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu doa istikharah hanya bisa diamalkan oleh seorang muslim sejati. Karena tentu dia akan mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Orang yang muslim tidak sejati, tentu dia tidak akan berani mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena yang didahulukan baginya adalah agamanya. Kalau seandainya dia tidak muslim sejati, dia akan hapus coreng itu kata-kata khairun li fi dini. Kenapa? Karena berapa banyak kadang-kadang seorang muslim memutuskan perkara, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia hantam kromo. Dia mengatakan yang haram saja sulit dicari, apalagi yang halal. Mana dia doa istikharah? Bagaimana penerapan doa istikharah dalam hidupannya? Itulah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah segala-galanya. Kenapa pula agama adalah segala-galanya bagi kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa agama adalah segala-galanya bagi kita? Karena sehebat apapun kita di dunia, maka dia tidak sebanding dengan azab nanti di akhirat. Kekal abadi. Sedangkan dunia, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku hanya sebatas 60 atau 70 tahun. Apakah kita mau 60-70 tahun kita habiskan untuk dunia, tidak pernah kita alaskan, berharapkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, terus kita korbankan akhirat kita? Apakah kita mau wukuf di padang mahsyar 50.000 tahun, tidak sebanding dengan 70 tahun kita habiskan untuk selain dari Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak. Khairun li fi dini. Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Tapi tidak hanya untuk agama. Karena manusia tidak hanya hidup seperti hidup malaikat. Makanya ditambah lagi. Khairun li fi dini wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Karena dia bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Wa ma'ashi. Dan baik pula untuk kehidupan duniaku. Jadi, seorang muslim berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku dan untuk duniaku, karena dia hidup di atas dunia, dia hidup di atas tanah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan semacamnya. Masya. Wa aqibatu amri, dan akhir dari perkaraku. Ajilihi wa ajilih. Perkaraku yang akan sebentar lagi datang, atau yang akan perkara yang masa panjang, masa jauh. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilih. Maka kita minta, faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku. Summa barik li fi, kemudian berikan kepadaku keberkahan di dalamnya. 3 ini yang kita butuhkan di dalam semua kegiatan dan usaha kita di dunia. Yaitu takdir yang baik, kemudahan untuk mencapai takdir tersebut, dan keberkahan di dalam usaha dan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, faqdurhu li, ya Allah, takdirkan ia untukku. Akan tapi hanya sebatas ditakdirkan. Sebatas hanya ditakdirkan seseorang ketika dia memohon kekayaan kepada Allah. Maka Allah takdirkan kepadanya kekayaan. Akan tapi Allah tidak mudahkan kepadanya jalan kekayaan tersebut. Susah setelah dia berletih, berpuluh-puluh baru dia kaya. Bahkan sebagian orang setelah umur 80 tahun baru Allah mustajabkan doanya di dalam kekayaan. Akan tapi apa gunanya bagi orang tua jompo yang telah berumur 80 tahun, harta sebanyak itu telah dingin seleranya, telah pula berkerut kulitnya. Apa yang pula yang hendak dia pergunakan? Maka butuh yassirhu li, mudahkan aku ya Allah untuk mencapainya.
Mudahkan. Jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dilarang oleh engkau. Jangan pula semua pikiranku, semua tenagaku habis karena terkuras karena untuk mencapai dunia itu. Masih panjang perjalanan. Tenagaku, kehidupanku masih ada untuk kehidupan akhirat. Kenapa aku harus berletih untuk dunia? Yassiruli, mudahkan. Akan tapi ada juga Allah mentakdirkan dan Allah mudahkan pada seseorang, masih ada kurang lagi dalam itu, yaitu tidak Allah berikan keberkahan. Berarti butuh keberkahan di dalam doa, di dalam usaha tadi. Maka wabarik li fi, berikan keberkahan, berikan aku keberkahan. Keberkahan di dalam apa yang kita doakan inilah yang sangat penting dari itu semua. Karena dunia adalah perjuangan, akan tapi keberkahan adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Keberkahan di dalam sebuah usaha misalnya, maka usaha itu akan mengantarkannya untuk kepada akhirat. Itu berarti telah berkah. Keberkahan, berkah itu disebut berkah karena ia adalah berkumpulnya kebaikan pada pekerjaan atau usaha atau diri kita itu. Nah, berikan keberkahan, kita memohon keberkahan misalnya kepada perkara yang hendak kita pilih. Seorang istri, keberkahannya adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya kalau seandainya kita tidak berdoa, hanya sebatas takdirkan ia untukku ya Allah, mudahkan, tanpa kita meminta keberkahan, maka suatu saat akan menyusahkan bagi kita perkara kita itu. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan untuknya sebuah perkara, Allah mudahkan jalan ke sana, akan tapi Allah tidak berikan keberkahan padanya, yang akhirnya menyengsarakannya, menyusahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sudah itu lanjutan dari doa istikharah tersebut. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah jika seandainya perkara itu syarrun li buruk li untukku fi dunyaya fi dini, maaf, dalam perkara agamaku. Coba lihat agama lagi. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa aqibatu amri, dan akhir dari kehidupanku. Ajilihi wa ajili, yang ajilihi wa ajili, yang sekarang, masa depan yang sebentar lagi aku hadapi, atau masa depan yang jauh lagi aku hadapi. Fasrif anni, jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu, jauhkan pula aku darinya. Coba lihat. Jika seandainya aku memohon kepadamu, istri ini akan menyusahkan untuk agamaku, kehidupanku, perkara masa depanku yang dekat ini ataupun masa depanku yang jauh, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Jangan dekat-dekatkan ia dariku ya Allah. Palingkan hatiku darinya, sekalipun aku sangat kuat. Jika seandainya ia adalah calon suami, jauhkan ia dariku kalau seandainya itu buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku. Jangan pula aku menikah setelah itu akan berakhir dengan perceraian, berserak anak, bertebaran keluarga, berpecah belah antara kabilah dengan kabilah. Subhanallah lazim. Tidak, aku tidak menginginkan, maka aku memohon kepadamu istikharah. Kalau seandainya aku mendaftarkan, melamar kepada sebuah pekerjaan, kalaulah pekerjaan itu akan menyengsarakan agamaku, kehidupanku pula nanti, dan semacamnya, buanglah jauh-jauh ia dariku, dan jauhkan diriku darinya. Jauhkan ya Allah. Summa qdur liyal khair. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak hanya membuang hal yang buruk, tapi mendoakan yang lebih baik. Summa qdur liyal khair. Kemudian cobalah engkau berikan kepadaku takdir yang lain, yang baik, selain dari itu. Jika seandainya si fulan tidak baik untukku, carikan si alan, si anu yang lain. Mudahkan. Summa qdur liyal khaira haitsu kana. Ya Allah, kemudian takdirkan untukku kebaikan apapun yang terjadi. Summa ardini bih. Sudah itu redhakan ia untukku. Berikan keredaan diriku untuknya, untuk perkara tersebut. Condongkan hatiku kepadanya. Mudahkan ia.
Kalau seandainya dia adalah calon pendamping hidup, condongkan hatiku kepadanya, walaupun sebelumnya aku tidak condong kepadanya. Atau kata-kata hal yang semisal, summa qduriyal khairu haitsu kana, summa ardini bih. Kemudian redhakan aku dengannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa istikharah.